kelas 11 IPA 2 ternyata harus Bapak pegang dan Bapak bertanggung jawab untuk mengajar di kelas tersebut karena ada kendala Pak Jakaria tiba-tiba mengundurkan diri karena ada tugas di tempat lain. Ya, namun mudah-mudahan walaupun ini adalah pertemuan pertama, tapi Bapak ingin segera menyampaikan materi karena memang kita mengejar waktu juga, khawatir nanti materinya banyak ketinggalan. Ya, nanti untuk hal-hal lainnya, nanti kelas 11 IPA 2 sudah Bapak buatkan grup di GCR, nanti Bapak akan share linknya di koordinator. Ya, untuk itu sebelum kita memulai, kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan kita bicarakan dalam pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan dalam belajar dan menyerap ilmu pengetahuan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembahasan sedikit Bapak sampaikan ya, dan ini mungkin di kelas 11 IPS 2 juga sudah memahami. Untuk kelas 11 IPA 2 insya Allah Bapak yang akan bertanggung jawab dalam satu semester atau 1 tahun ke depan, dan Bapak sudah buat kebijakan proses pembelajaran dan itu nanti akan Bapak share di GCR ya. Kalian bisa lihat, tolong selama 1 semester atau 1 tahun ke depan ikuti itu dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran di kelas 11 ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi Bapak tidak mau nanti di akhir tahun ajaran misalnya ada siswa yang terkendala karena permasalahan pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga dia direkomendasikan untuk tidak naik kelas atau tinggal kelas atau keluar dari sekolah atau bahkan ditunda dulu kenaikannya ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu lagi, karena untuk pendidikan agama Islam terus terang penilaian sikap yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam itu menjadi rekomendasi untuk guru-guru yang lain dalam memberikan nilai sikap. Jadi Bapak harap semua siswa ya khususnya di kelas 11 ini mengikuti apa yang Bapak terapkan sehingga nanti dalam pemberian nilai khususnya nilai sikap Bapak bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, sehingga itu pun akan menjadi rekomendasi guru yang lain sehingga kalian dalam kenaikan kelas tidak bermasalah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab pertama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kelas 11 IPS 2 sudah Bapak share materi ini, namun nanti kelas 11 IPA 2 akan menyusul ya di GCR. Al-Quran dan kitab Allah lainnya. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini adalah makna keimanan kepada kepada kitab-kitab, bahwa kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk beberapa nabi atau rasul untuk diberikan kitab yang disampaikan kepada umatnya masing-masing. Ya, dulu ada kitab Zabur. Nah, ini kitabnya ada 4, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu masing-masing kitab tersebut diturunkan kepada umatnya. Namun nanti bagaimana berlakunya itu nanti akan kita bahas kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq." Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Artinya di sini juga menjadi dalil bahwa ada kitab yang diturunkan kepada para nabi, dan juga menjadi dalil bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya, menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini jadi
ayat Al-Qur'an ini, Quran surat Al-Maidah ayat 48 menerangkan tentang itu. Ya, jadi ini bisa kita pahami bersama bahwa intinya adalah Al-Qur'an merupakan salah satu kitab yang Allah turunkan kepada nabi pilihannya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Oke, selanjutnya kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Jadi ini adalah kitab yang dimaksud dalam pembahasan kali ini. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Baik kitab dari mulai Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran, semua inti ajaran dari kitab-kitab tersebut adalah mengesahkan Allah. Namun nanti dalam hal syariat, dalam hal ibadah, mungkin ada perbedaan-perbedaan yang diturunkan atau diperintahkan Allah untuk dilakukan umat pada saat itu. Ya, kalau umat Nabi Daud misalnya, mereka ada syariat yang diturunkan kepada umat mereka, misalnya mereka melaksanakan ibadah sholat juga. Tapi kemungkinan saja bisa jadi jumlah rakaat sholatnya berbeda dengan kita, ataupun tata cara pelaksanaan sholatnya bisa saja berbeda juga dengan kita. Ini yang kita tidak ketahui akan hal itu. Yang jelas semua inti dari kitab yang Allah turunkan kepada umatnya, kepada nabi atau rasul pilihannya yang disampaikan kepada umat manusia, itu adalah intinya adalah untuk mengesahkan Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa, ya. Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal. Nah, yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Kemudian Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf. Apa itu suhuf? Yaitu lembaran-lembaran terpisah. Jadi ada beberapa nabi atau rasul yang diberikan suhuf oleh Allah. Ini bukan berupa kitab, jadi lembaran terpisah. Jadi ada lembaran-lembaran tertentu yang diberikan kepada nabi pilihan Allah. Ya, nanti ada suhufi. Makanya dalam ayat Al-Quran ada ayat berbunyi suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa di samping dia menerima kitab, ya, tapi dia juga menerima suhuf yang Allah berikan kepada Nabi, ya, kepada Nabi tersebut. Kemudian, nah ini ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan kitab Taurat? Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti instruksi. Kitab ini menjadi petunjuk dan bimbingan terhadap Bani Israel. Jadi banyak ada kitab, ya, pada masa lalu itu diturunkan khusus kepada Bani Israel. Makanya sebenarnya Bani Israel ini adalah bangsa yang memang termasuk istimewa. Kenapa? Karena mereka sebenarnya memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, ya. Karena memang itu berdasarkan permintaan mereka kepada Allah dan Allah mengabulkannya, tapi akhirnya mereka menjadi bangsa yang sombong, sehingga mereka menjadi umat yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau kita melihat orang-orang Israel itu pintar, ya itu nggak usah aneh, karena memang sebenarnya sudah ditakdirkan begitu sama Allah. Ya, tapi karena mereka membangkang dan tidak mempercayai mengikuti perintah Allah, akhirnya mereka dinyatakan oleh Allah sebagai umat yang tersesat, tidak mengikuti ajaran yang disyariatkan oleh agama. Nah, kitab Taurat ini merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab. Ya, sebenarnya Alkitab atau kitab bangsa Yahudi itu ada 3, ya, ada 3 komponen. Salah satunya adalah Taurat ini yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Lama. Isi pokok perjanjiannya atau ajarannya adalah asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian yang disebut dengan 10 Commandment atau 10 hukum. Isinya adalah yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan juga jangan menginginkan milik orang lain. Ini adalah inti ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya sampai saat ini ada banyak
campur tangan manusia sehingga kitab Taurat itu isinya sudah tidak original lagi, ya. Sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh tangan manusia. Selanjutnya Zabur yang berasal dari bahasa Arab yaitu Zabara yazburu zabr, yang berarti adalah menulis. Dalam bahasa Arab dikenal dengan mazmur, dalam bahasa Ibrani disebut dengan mizmar, yang artinya adalah nyanyian rohani yang dianggap suci. Nah, secara garis besar nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud itu ada 5. Yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan, ya, menganggap Allah itu ahad, Allah itu maha tunggal, atau disebut dengan liturgi dalam bahasa mereka. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Ya, ini adalah inti ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab ini memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Jadi sebenarnya Injil pun sama, inti ajarannya adalah mengesahkan Allah. Dan namun nanti karena ada campur tangan manusia sehingga banyak perubahan yang asli, tidak seperti aslinya lagi, maksudnya tidak seperti aslinya lagi. Dan itu yang mungkin kita akan temukan kalau kita membaca atau membuka kitab Injil yang ada sekarang. Kitab Injil dan Taurat sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Ini makanya karena memang selama ini Bapak juga belum pernah membaca ayat yang menyatakan seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau dalam Al-Quran ada ayat itu, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya sepanjang masa. Makanya Al-Quran benar-benar terjaga sepanjang masa, dari awal turun sampai sekarang itu nggak ada yang berubah, ya, cara isi dalam Al-Quran tersebut. Tapi kalau dalam Injil, Taurat dan Zabur tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu, ya, yang di situ isinya maksudnya Allah menjanjikan akan menjaga kemurnian dari kitab tersebut, nggak ada, ya. Makanya benar saja ternyata tercatat dalam sejarah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam Injil dan Zabur ataupun Taurat, ya, banyak berubah karena dirubah sesuai dengan nafsunya manusia yang ingin merubahnya. Ya, hal ini catatan dari Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini tulis menurut versi penulisnya. Jadi sudah banyak campur tangan manusia, yaitu ada, makanya kalau di Injil mungkin disebutkan ada ayat Matius, Lukas ataupun Yahya. Nah, ini sebenarnya adalah penulis dari kitab Injil versi baru. Mereka sebenarnya bukan orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa, ya, sehingga sebenarnya kalau kita mau menjadikan referensi penulisan kitab Injil yang ditulis oleh mereka sebenarnya salah, karena sebenarnya mereka sendiri tidak hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat juga sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba yang isinya sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas. Ya, Allah alam. Selanjutnya, Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran ini adalah kitab terakhir sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini turun melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Kalau nggak percaya, hitung aja coba. Ya, kalau secara gambarnya aja, secara garis besar gampang. Memang Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, benar. Kalau secara surat benar terdiri 114 surat. Kalau ayat nih, misalnya kalian nggak percaya, kalian hitung aja satu-satu, benar nggak jumlahnya 6.236. Jadi ini adalah semua yang sudah dikatakan oleh para ulama yang sudah meneliti dan membahas lebih dalam tentang Al-Quran. Wahyu yang diturunkan terakhir adalah Quran surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum, ya, dan seterusnya. Jadi ada ayat yang berbunyi bahwa pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, itu diturunkan pada saat Nabi haji terakhir, disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Itu adalah ayat yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran turun menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan zaman itu, konsep ibadah ataupun syariat yang diajarkan Allah melalui Al-Quran itu bisa sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, contoh dari zaman Nabi sampai sekarang ini, memang syariat ini bisa menyesuaikan. Ya, kita lihat sholat kok gitu-gitu aja ya, memang seperti itu. Ya, karena sebenarnya Allah itu memang Allah Maha Tahu dan Maha mengetahui, Maha berkehendak, sehingga sebenarnya walaupun berapa lama pun hidup manusia, ya, karena memang Allah yang menciptakan, sudah sangat tahu bagaimana kebutuhan umatnya. Makanya dari zaman Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang pun itu syariat ajaran Islam itu sangat sesuai dengan kehidupan manusia. Ya. Bahkan sampai nanti hari kiamat pun akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Nama lain Al-Quran ada 5: Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, Asy-Syifa sebagai penawar atau obat, Az-Zikr sebagai peringatan, dan Al-Kitab sebagai firman Allah yang dibukukan. Al-Quran isi pokoknya adalah akidah. Akidah itu masalah keimanan. Ya, banyak ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu Maha Tunggal, berimanlah kepada Allah, gitu ya. Ini adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, nanti banyak terusannya, ayatnya seperti apa. Artinya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang akidah atau keimanan. Ya, paling gampang yang mungkin sering kita baca, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Ahad, Maha Tunggal. Yang kedua tentang ibadah. Yang ketiga tentang akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat muamalah, ya, berdagang, berjual beli dan lain sebagainya. Yang kelima tentang kisah orang-orang soleh terdahulu, misalnya kisah keluarga Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran, ya. Terus misalnya tentang kisah nabi-nabi terdahulu, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu adalah inti pokok dalam Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Ini setiap ayat, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu tercatat sebagai pahala di sisi Allah. Hanya umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, cara mengamalkan isi Al-Quran dengan belajar bagaimana cara membaca melalui Iqra, qiraat, atau yang lainnya, sehingga kita akan benar-benar tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan agama, dan juga nanti kemudian mentadaburi, menganalisis, ya, meneliti, menerjemahkan isi yang ada dalam setiap ayat yang dibaca, sehingga apa-apa yang dibaca itu menjadi meresap ke dalam sanubari kita masing-masing dan kita bisa amalkan dalam kehidupan masing-masing. Ya, wallahu alam, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi Bapak juga mau menyampaikan dalam pembelajaran Bapak, kalau misalnya melalui tatap muka virtual, Bapak tidak akan, misalnya di jadwal ada waktu 90 menit, Bapak tidak akan menggunakan 90 menit full untuk tatap muka virtual karena khawatir akan menguras banyak kuota internet kalian. Jadi paling lama ya sekitar 30-40 menit lah setiap kita tatap muka virtual. Selebihnya kalian baca-baca lagi nanti materi yang sudah Bapak share di GCR, ataupun nanti kita adakan penilaian harian ataupun tugas-tugas lainnya. Ya, itu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh, masih ada waktu. Ya, jangan malu-malu ya, kita tanya jawab. Ya, ini kelas 11 IPA 2 walaupun pertemuan pertama, jadi Bapak harap juga kita nggak usah malu-malu lagi karena kalian juga sudah di tahun kedua ini di SMA Negeri 6, ya, nanti akan banyak juga bertemu dengan Bapak, ya, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Halo, nggak ada? Ya mungkin kalau misalnya tidak berkaitan dengan materi tapi seputar Islam, ya nggak apa-apa juga, silakan. Di sini walaupun antara Bapak dengan kalian, Bapak sebagai pengajar,
ya kalian sebagai pelajarnya, Bapak yang memberikan pelajaran kepada kalian, memberikan ilmu kepada kalian, tapi di sisi lain Bapak juga adalah seorang pelajar juga kayak kalian. Bapak punya guru, ya Bapak masih belajar kepada beliau. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang paham, Bapak juga tanyakan kepada beliau. Jadi artinya sebenarnya kita masih sama-sama belajar. Tapi Bapak punya posisi pada saat ini di SMA 6 sebagai pengajar kalian. Ya kalau ada hal-hal apapun boleh kita diskusi bersama gitu, biar kita cari solusi terbaik yang memang sesuai dengan tuntunan yang ada gitu, tuntunan ajaran agama Islam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada, waktunya masih lumayan lama ya. Oke, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi materi 11 IPA 2 nanti Bapak akan buatkan grup GCR-nya, jadi nanti akan Bapak share linknya melalui koordinator nanti agar segera bergabung. Kenapa? Karena Bapak memberikan materi, terus nanti juga ada penilaian atau tugas, ini nanti Bapak akan laksanakan melalui GCR. Jadi kalau kalian nggak gabung di GCR, berarti otomatis nanti bisa saja Bapak anggap nilainya nggak ada gitu, ya. Dan ini bisa berdampak nanti kepada rekomendasi orang-orang yang mungkin saja tidak naik kelas ataupun ditunda kenaikannya. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada kalian. Jadi Bapak harapkan tolong ikuti dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaya Bapak dengan Pak Jakaria di kelas 10 sangat berbeda ya, karena udah pastilah, karena kita beda orang, beda karakter pasti. Tapi Bapak harapkan kalian bisa mengikuti semua aturan-aturan yang Bapak terapkan di kelas ini, di kelas 11 ini. Ya mungkin itu saja dari Bapak, terima kasih, jaga kesehatan masing-masing. Ya semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita semua selalu diberikan semangat dan keinginan untuk belajar. Mungkin itu saja, Bapak cukupkan sekian. Kalau tidak ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, makasih ya Pak. Makasih banyak Pak.